Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan sehat kita bermanfaat, sehat kita mendatangkan rahmat, sehat kita menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih bab berbuat baik terhadap tetangga. Hadis yang ke-6. Wa anhu, dan darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang dia adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berkata yang baik, aw liyaskut, atau diam. Ya, Bapak sekalian, hadis ini mengaitkan dengan iman. 3 perkara yang dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya bukan enggak punya iman, tetapi imannya kurang sempurna, tetap beriman, ya, meskipun dia menyakiti tetangga, tidak menghormati tamu, ucapannya menyakitkan, dia tetap beriman. La yu'min di sini sekalian, ya, itu dimaknai sebagai kesempurnaan iman, ya. Jadi imannya tidak sempurna kalau dia tidak, ya, berbuat baik terhadap tetangga. Maka untuk menyempurnakan iman kita harus wajib, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Terus sekalian, jangan menyakitinya dengan lesan, dengan perbuatan, ataupun dengan, ya, gangguan-gangguan dari dalam diri kita sendiri. Ya, mungkin ekspresi yang nggak suka. Nah, karena setiap hari kita akan ketemu dengan tetangga kita, apalagi tetangga muslim. Sudah tetangga muslim, saudara lagi, ya, itu setiap hari ketemu, sholat ketemu, kita masuk
rumah, ya dia pas mungkin di depan rumah. Ya, nanti ada kegiatan RT ketemu, kegiatan di jalan ketemu. Jadi betapa tidak nyamannya hidup kita jika tidak baik antar tetangga itu. Ya, hidupnya nggak nyaman. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan menyakiti tetangganya, tidak akan mengganggu tetangganya. Bagaimana contoh perbuatan mengganggu tetangga itu? Banyak sekali, Pak. Ya, contoh mengganggu tetangga itu adalah satu, misalnya nyetel musik keras-keras. Ya. Ganggu bukan? Ganggu. Ya. Meskipun yang disetel itu murotal, ya, kelihatannya bagus, tetapi tetangga mungkin lagi mau istirahat, ya, mungkin sedang sakit, mungkin punya anak bayi yang rewel, sehingga meskipun itu murotal, itu suaranya yang keras mengganggu. Itu bagian dari mengganggu tetangga. Contoh lain, nyalain mobilnya solar lagi, suaranya keras mobilnya, asapnya keluar banyak, masuk sampai ke rumah tetangga. Ya. Tetangga merasa polusi, ya, udaranya nggak nyaman karena suara dan asap dari mobilnya. Itu bagian dari mengganggu tetangga. Ya, misal lagi contoh, ya, Bapak Ibu sekalian punya kucing, ya, Bapak Ibu nggak mengganggu, di rumah sama tetangga baik, tapi punya kucing yang celutak. Sing celutak napa nih? Kucing. Ya. Nek ning tanggane anggere ana makanan diunggahi dijikuk. Ana ayam, ana ikan, ana napa wae gereh dijikuk. Tur kalau BAB, ya, atau BAK sak nggon-nggon. Ya, kadang ning kursi, kadang ning teras, bahkan ning kasur. Kira-kira kita sebagai tetangga punya tetangga yang melihara kucing seperti itu gimana? Jengkel mboten? Ya. Itu kalau orangnya tegel, kucingnya wis diracun. Padahal sekalian sekarang kucing yo bagus-bagus yang mahal-mahal. Ya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kalau kita punya ingon-ingon, mau kucing, mau ayam, mau kambing, perhatikan lingkungan dulu, tetangga. Kemana kucing kita, kalau pagi, kalau sore, kalau malam. Jangan diumbar. Ya, cukup dikerangkeng di rumah kita sajalah. Ya, kalau ada kandangnya, bikin kandang, taruh di situ. Dilepas di rumah saja. Ngandani kucing yo angel ya toh. Ya, Pus jangan main ke tetangga ya. Dia tetanggane duwe kucing. Ya. Kita punya kucing lanang, tetangganya kucing garong. Ini bisa menjadi nggak nyaman itu hubungan tetangga itu gara-gara kucing gitu. Maka yang punya ingon-ingon, mau kucing, mau bebek, mau mentok, perhatikan lingkungan, jangan sampai mengganggu. Bapak Ibu maunya usaha, ya, usaha apa? Ayam bagus, Pak. Ya, usaha ayam bagus. Ya. Tapi kalau kemudian kotorannya bau, tetangganya itu semaput bendino, dia nggak pernah dibersihkan. Ya.
kemudian diumbar sisan. Kalau malam bau, kalau siang ngotori rumah. Naik mobil diceker-ceker mobilnya. Ayo. Ini mengganggu. Maka yang tidak boleh mengganggu itu bukan hanya kita sebagai suami mengganggu tetangga, tapi semua yang ada di keluarga kita itu enggak boleh mengganggu tetangga. Kita punya istri, suami tanggung jawab, jangan sampai istri mengganggu tetangga. Kita punya anak, dijaga, jangan sampai anak kita mengganggu anak tetangga. Kita punya mobil, punya tadi ingon-ingon, jangan sampai semua itu mengganggu tetangga. Bapak sekalian, dosa ya, kalau kita lakukan kepada tetangga itu dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan kalau kita berbuat dosa dengan orang jauh sana ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, ada orang mencuri ya, punya tetangga mencuri barangnya tonggone. Dengan mencuri barang punyanya orang lain di bis atau di kereta atau di bandara, itu dosanya lebih besar orang yang mencuri punya tetangganya ya, karena tetangga itu harus tadi dihormati ya, tidak boleh disakiti. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, karena kita punya tetangga. Siapa yang di sini nggak punya tetangga? Punya semua kan? Nah, maka jangan disakiti. Pak, saya nggak menyakiti, saya nggak menzolimi, anak saya juga nggak pernah menyakiti anaknya tetangga dan seterusnya. Justru tetangga itu yang menyakiti kita terus. Ya, angger parkir motor ngalangi jalan, ngono bendino ya, kalau nyetel TV keras, padahal perumahan temboknya 1 bagi 2 ya, satu rumah satu tembok, dua rumah dempet, itu nyetel TV keras-keras ya. Bagaimana sikap kita menghadapi tetangga yang reseh seperti itu? Jawabannya adalah sabar. Sabar. Ya. Lah gimana lagi tetangganya seperti itu? Selain sabar, maka usahanya apa? Ya, kita berusaha memberi. Ya, salah satu kiat untuk orang cinta itu adalah memberi hadiah. Dicoba Bapak sekalian. Selama ini mungkin ada masalah dengan tetangga, angger Jumat kasih ora ketang nasi sak bungkus. Lakukan itu sepekan atau mungkin sebulan atau 2 bulan saja, nanti kan berubah. Karena Rasul menyampaikan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian maka akan saling mencintai. Yang tadinya musuh, kalau kemudian kita memberi, maka musuh itu akan berubah menjadi berbaik hati ya. Rubahlah hati dengan hadiah ya. Nggak usah yang mahal, cukup nasi bungkus, atau kalau bepergian pulang bawa oleh-oleh 1 bungkus jajan snack ya, itu sudah merubah ya. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Punya tetangga reseh luar biasa, suka mengganggu ya, maka besok kunjung hari atau minggu pertama napa jeruk 1 kilo ya, lumayan, nanti dia akan minimal matur suwun ya. Kemudian minggu kedua pisang 1 tundun
Sak cengkeh apa sak tundun? Oh, sak cengkeh. Ya. Besok lagi ikan, besok lagi jajan, mau terus itu. Nanti lama-lama dia akan baik sama kita. Ya. Nggak bisa tetangga buruk seperti itu kita lawan dengan keburukan juga. Nah, itu nggak ada bedanya kita sama tetangga. Ya. Maka tetap sabar. Yang kedua, ada usaha untuk menarik hati mereka dengan memberi hadiah. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamu. Ini penting juga, tamu itu. Ya. Terus sekalian, definisinya tamu itu adalah orang jauh, itu tamu. Nek tetangga mampir itu namanya dolan. Ya bisa dikatakan tamu enggak kalau misalnya tetangga datang, ya kemudian ngajak bicara, itu masuknya tamu atau ya, orang-orang yang ziarah yang berkunjung. Ya, Bapak sekalian, jadi yang diutamakan adalah tamu yang tadi jauh dari luar kota nglegake, ya, datang untuk silaturahim misalnya. Nah, itu yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada hak tamu. Apa itu hak tamu? Diberi makan. Ya, diberi makan. Maka kalau dia kemudian minta makan karena jauh tadi terus minta makan, dia nggak salah. Ya. Kalau nggak ngasih makan, tuan rumah yang dosa karena nggak memuliakan tamu. Ya. Minimal minuman itu haknya tamu. Ya. Maka Bapak sekalian, memuliakan tamu itu berpahala besar. Ya, karena dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, monggo nanti kalau ada yang nelpon, ya mau ke rumah silaturahim, ya sudah komunikasi, maka kita siapkan, ya minimal nopo jarang putih, ya, minuman udah disiapkan di situ. Kalau tidak ada bagaimana? Ya nggak ada, ya nggak usah dipaksakan, mau nggak ada. Ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting sikap kita baik, menerima dengan hangat. Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang kedua. Jadi yang pertama tidak boleh menyakiti tetangga, yang kedua adalah tidak dimohon menghormati tamu. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ucapan, Pak, jaga lisan, ya, agar selalu berkata-kata yang baik. Jangan mencari-cari aib orang lain atau menceritakan aib orang lain. Bapak sekalian, kata-kata ini, ya, dimasukkan dalam hadis yang ada tetangganya, ada tamunya, ya, karena kata-kata ini pengaruh, Pak. Ada tetangga, ya, kita ucapannya ketus, ucapannya kasar, kira-kira tetangganya suka nggak sama tetangga yang kasar ucapannya? Nggak mau, ya. Maka ya, ucapan yang baik. Tamu juga begitu, ditamuni ucapannya ketus, ngopo teko kene. Itu ucapan-ucapan yang menyakitkan. Maka Bapak Ibu sekalian, menjaga lisan itu juga bagian yang penting karena diikatkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir.
Ya, maka kalau sama tamu, tetangga, teman atau siapa saja jaga lisan. Di hadis yang lain 2 lubang yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ya, apa itu? Al-fammu wal farju. Ya, 2 lubang itu adalah 1 mulut, 2 kemaluan. Bos sekalian, lidah kita ya itu sebenarnya dikunci oleh kunci yang berlapis, Pak. Ya. Lisan kita ini tidak akan mengucapkan apa-apa kalau gigi kita atas dan bawah menyatu. Coba Bapak Ibu sekalian disatukan giginya atas bawah, digigit begitu, terus bilang sesuatu, bisa enggak? Praktek Pak. Giginya atas sama bawah disatukan, terus ngomong saja, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, itu artinya lisan kita itu dikunci dengan kunci pertama, gigi. Ya, seluruh gigi. Ya, itu mengunci lisan kita biar tidak berkata-kata. Kunci yang kedua adalah bibir. Ya, bibir atas, bibir bawah dikunci biar lidah kita enggak keluar, lidah kita enggak bergerak, lidah kita enggak ngomong. Coba bibirnya sama giginya dikatupkan terus ngomong, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, jadi itu tameng-tameng ya yang akan menjaga lisan kita. Ya, tapi giginya bergerak, bibirnya apa? Bibirnya juga bergerak. Ya, seleluasa orang bicara itu. Ya, maka hati-hati. Gara-gara omongan orang masuk penjara. Ada, Pak. Gara-gara ujaran kebencian orang yang nggak terima masukkan penjara, karirnya habis, keluarganya malu gara-gara ucapan dia, ya, masuk penjara. Gara-gara ucapan dibully orang banyak, ya, apalagi dia pejabat, hati-hati bicaranya. Sekarang itu ada malaikat yang ke-11. Kita kenalnya malaikat ada berapa? 10 kan? Kita kenalnya ada malaikat 10. Sekarang ada malaikat yang ke-11. Yaitu ini, medsos. Ya. Medsos, Pak. Itu malaikat ke-11. Kejam juga ini, melebihi kejamnya Raqib Atid. Ya, Raqib Atid itu mau nyatet toh, Pak. Enggak mengumbar. Ya. Hanya nyatet tok, nanti laporannya di akhirat. Lah sekarang ini malaikat yang ke-11 itu, kalau kita punya aib atau punya kesalahan, dia diunggahnya di medsos, Pak, langsung dikeluarkan di situ. Gimana nggak malu? Ya. Sekalian, baik itu perorangan, keluarga atau lembaga, itu kalau sudah diunggah di medsos, liar, Pak. Siapa yang bisa mengendalikan? Ya, semua orang bisa lihat, semua orang bisa baca. Itu kalau sudah sampai di medsos, maka lisannya hati-hati. Ya. Kita mengkritik orang, mengkritik lembaga, mengkritik ormas, ya, itu jangan gegabah komentar mana di medsos. Ya. Nanti kalau yang kita komentari itu enggak setuju, enggak berkenan, kemudian membawa ke ranah hukum, habis kita. Buktinya ada jelas. Gitu. Maka jaga lisan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadis yang ke-7, wa an Abi Suraij al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, maka hendaklah dia berbuat baik terhadap tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyaskut, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini hadisnya sama dengan yang di atas. Langsung hadis berikutnya, ini 2 hadis lagi ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaraini, aku mempunyai 2 tetangga, ya, fa ila ayyihima kepada tetangga yang mana yang aku berikan hadiah. Qala, Nabi menjawab, ila aqrabihima minki baban, yang paling dekat darimu pintunya. Nah, ini kaidah, Pak. Ya, ini SOP. Siapa tetangga yang paling kita hormati, yang harus kita beri? Ada banyak tetangga, tapi ada yang paling diutamakan. Siapa itu? Yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Diukurannya pintu, Pak, bukan tembok, ya kan? Nah, ini yang repotnya sekarang, temboknya menyatu, ya. Jadi ukurannya adalah pintu. Mana yang pintu terdekat dengan rumah kita. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian punya mangga, itu hanya 2, ya, 1 untuk dirinya, yang 1 mau dikasih. Nah, tetangganya ada tetangga kanan, tetangga kiri, depan, ada belakang. Kira-kira 1 mangga itu diberikan ke siapa? Depan, kanan, atau kiri? Ya tergantung, depannya depan dekat atau depan jauh. Pokoknya kuncinya yang paling dekat pintunya. Ya, mau depan boleh, mau samping kanan boleh, samping kiri boleh. Yang penting paling dekat pintunya. Ini bahasa kiasan. Ya, bahasa majazi atau bahasa hakiki juga bisa. Letterlock yang paling dekat boleh secara jarak antara rumah dan pintu. Tapi makna majazinya juga bisa. Apa itu? Yang paling dekat pintunya itu yang paling terbuka dengan kita, yang paling baik dengan kita, kan begitu ya. Tapi Bapak sekalian, saya sarankan kalau memberi cuman hanya 1 saja, berikanlah dalam kondisi diam-diam. Jangan sampai tetangga yang lain tahu, ya, nanti masalah itu. Wah, kayak nggak ini kok sing kono terus sing kene rak. Ya. Jadi meskipun hanya 1 saja itu kita beri, tapi usahakan yang lain yang nggak dapat itu nggak tahu. Ya, kalau kita memberi tetangga kita. Kalau tahu, wah nanti jadi omongan orang banyak, geger. Ya. Karena tetangga itu punya sifat itu rame, Pak. Gegeri. Ya, kalau ada masalah sedikit aja geger itu. Ya. Jadi sekalian, Aisyah bertanya, tetangga mana yang harus kita beri ya Rasul? Yaitu yang paling dekat pintunya. Ya, berarti yang paling dekat rumahnya lah kira-kira. Ya, maka Bapak sekalian, sekarang kita lihat ya tetangga kita yang paling dekat siapa. Nah, itu nanti di ranking
ranking 1 ini, ranking 2 ini, ranking 3 depan dan belakang dan seterusnya. Sehingga kalau kita punya hajat mau mengundang orang itu jelas yang diundang. Ya. Bapak sekalian, hadis ini menjadi penting karena tadi tetangga itu adalah aset kebaikan kita. Ya, tetangga itu aset kebaikan kita. Ya, banyak pahala dari tetangga itu, Pak. Kita bisa memberi, kita bisa berbagi, kemudian minimal kita bersabar atas mereka. Nah, itu kan juga pahala. Bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Ya. Ini Bapak sekalian, kenapa Rasul mendapat pesan dari malaikat Jibril berkali-kali agar berbuat baik dengan tetangga, ya, agar selalu menjalin hubungan dengan tetangga, mau tetangga non Islam, tetangga Muslim atau tetangga kerabat sekalipun, harus tetap baik. Ya. Tapi tetangganya sing reseh terus, oh Pak, sabar. Ya, menghadapi gangguan siapa? Tetangganya. Pasti pahalanya besar, Pak. Ya. Jangan bikin huru-hara dengan tetangga. Jangan bikin masalah dengan tetangga. Ya. Ini kalau orang-orang Jawa dulu, terus kalian hampir dengan tetangga itu apal kenal, Pak. Ya, bahkan tetangga jauh aja ngerti semua itu, karena seringnya berinteraksi, ya, seringnya berkumpul dengan tetangga. Minimal kalau sama-sama Muslim, jamaahnya di masjid 5 kali, Pak. Ya. Maka orang dulu itu kalau sama tetangga itu jangan luar biasa. Bahkan masuk rumahnya saja itu sudah seperti rumah sendiri, ya kan? Kalau yang di desa-desa itu. Ya. Kita masih merasakan itu dulu di desa, di kampung. Ya. Kalau mau masak nggak punya bumbu, langsung bilang sama tetangganya. Bahasanya njaluk napa pinjem? Njaluk nggak apa-apa. Aku orang duwe brambang, njaluk brambangnya ya biasa, itu bertetangga kayak gitu biasa. Itu menunjukkan interaksi yang baik. Suatu saat nanti kita yang butuh juga mau nyambel, waduh lombok entek. Ya, sedangkan ini buru-buru, nek tuku ora nyandak. Ya, nyempil tanggane. Ya, asal jangan menjadi kebiasaan. Wangger Pak nyambel mesti nyempil. Sedina ping 3 gitu. Ya, tetangganya jengkel. Ya, Bapak sekalian, ya, di budaya Jawa itu bertetangga diatur sedemikian rupa. Ya, alhamdulillah kita hidup di lingkungan yang secara tetangga itu baik. Ya, sehingga nyaman hidup kita, tidak terganggu oleh gangguan tetangga. Kemudian terus sekalian, hadis yang terakhir. Nah, ini hadis yang ke-9. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Ya. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Ta'ala adalah, ya, sebaik-baiknya mereka terhadap sahabatnya. Wa khairu jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga, ya, adalah di sisi Allah adalah yang terbaik mereka bagi tetangganya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Sekalian, lagi-lagi hadis ini menyampaikan sebaik-baik sebaik-baik seorang itu
sebaik-baik teman adalah yang paling baik terhadap temannya. Ya. Harus kalau ingin dikatakan baik. Ya. Sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik perbuatannya dengan tetangganya. Ya. Bahasa Indonesianya tetangga. Ya, itu kan bahasanya tonggo, itu apa artinya, Bu? Tonggo. Ya. Ada rumah tangga, ada tetangga. Itu beda sedikit. Kalau di bahasa Indonesia, tetangga adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Rumah tangga, ya, itu buat sekalian artinya tetangga itu bisa menjadi keluarga. Ya, maka tadi malaikat Jibril pesannya seperti mau kayak ada berhak menerima warisan itu dari tetangganya. Ya. Jadi memperlakukan tetangga yuk seperti memperlakukan dengan ya apa namanya keluarga. Ya, maka namanya tetonggo, ya, tonggo. Kalau rumah menjadi rumah tangga. Tangga itu apa? Tempat naik itu kan? Ya. Tempat naik. Atau kalau pering ya ondo itu ya. Ondo. Ya, jadi untuk mencapai tujuan, untuk mencapai cita-cita kita itu harus naik tangga itu. Nah, tangga kita itu ya keluarga kita. Namanya rumah tangga yang akan menjamin, yang akan menjadikan kita tambah naik statusnya. Tetangga juga sama. Dengan kita berbuat baik dengan tetangga, maka akan statusnya naik tambah naik. Tapi kalau kita tidak mau berbuat baik, ya akhirnya yang muncul adalah dosa. Dan tidak nyaman, Pak. Hidup dengan tetangga yang rese itu nggak nyaman. Ya, maka sekalian perbaiki hubungan dengan tetangga. Yang ada jutaan, wis tahunan jutaan ini ada nggak? Dengan tetangga itu jutaan tahun-tahunan ada? Oke. Wah, masya Allah. Kata Rasul nggak masuk surga itu. Coba di hadis sebelumnya itu kan. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min 3 kali. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jarahu biwaqaihi. Ya. Tidak akan masuk tidak beriman seseorang kalau dia mengganggu saudaranya. Riwayat yang lain, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga ancamannya itu. Kalau ada orang yang nggak baik sama tetangganya, bahasanya nggak masuk surga. Saking pentingnya itu. Ya, maka yang punya masalah dengan tetangga cepat selesaikan di dunia. Ya. Jangan ada bengkerengan, jangan ada jotaan. Masa tunggal pager kok nek ketemu kaya banyu mbek lengo. Tegur siapa nggak mau. Lah ini kita sudah tahu. Yang penting kita mulai dulu. Salam. Minimal assalamualaikum. Jawabnya mbek melengos ini biarin aja. Yang penting kita sudah ngaruh-ngaruhi. Yang penting kita yang berbuat baik. Adapun yang lain tetangga yang berbuat buruk sama kita, kuncinya kita sabar. Ya. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah selesai ya bab tetangga. Ya, besok lanjut babu birrul walidain wasilatul arham, bab untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Baik, monggo kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Ada yang bertanya? Monggo Bapak, ada yang bertanya? Nah, ini kayaknya wis paham kabeh.
Terus sekalian, pesan saya kalau yang ada. Oh, Pak RT, ya, rukun tangga. Waalaikumsalam. Berarti saya kan membuat orang lain tidak senang. Itu satu hal dengan hal yang lain tentang hubungan saya dengan tetangga, soal kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama. Saya mendengar Pak, lagi-lagi banyak tetangga yang tersakiti untuk sementara waktu. Saya berharap kedepannya juga nanti bisa saling menyadari Pak. Dan itu yang saya tanyakan, tindakan saya itu terus terang saja banyak yang tidak suka. Karena di depan ada masjid, kenapa sampai di sini? Di depan ada masjid, kenapa sampai di masjid tidak? Nah itu menurut Pak Ustadz, apakah saya itu tergolong tidak berbuat baik dengan tetangga? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kalau di depan ada warung makan, depan rumah ada warung makan, kemudian di tempat yang jauh sana ada warung makan juga. Kita ingin makan yang kita senengi, ya mungkin di depan nggak ada menunya, tapi di tempat yang jauh itu yang kita suka menunya. Kita pengennya makan soto, lah di depan nggak jualan soto. Ya, kan tidak mungkin kan pengen soto kok makan di depan. Requestnya wong jualannya sate kok mintanya soto. Nah itu kan ya aneh. Dengan seperti ilustrasi tadi, sama kalau kita di depan atau di dekat ada masjid, kalau memang di situ bahasanya masjid itu enggak membuat kita tenang ibadah di sana, karena lagi mau sholat qobliyah, ya, suaranya puji-pujian keras, padahal kita pengen sholat, gitu. Kalau kita masbuk misalnya mau lanjutin sholat, mereka zikirnya keras. Ya. So, apalagi misalnya kita mau sholat imamnya kuwi bacaannya ora jelas misalnya, ya ora fasih atau cepet-cepetan. Nah itu kita nggak nyaman kalau ibadah di situ. Maka cari tempat ibadah yang nyaman. Tapi jangan anti. Yang penting jangan anti. Ya. Suatu saat kalau misalnya kok ada imam yang pas, ya kita sholat di situ. Ya, untuk bina lingkungan. Ya, jangan anti dengan masjid samping kanan samping kiri. Ya, tetap harus kita ambahi juga. Ya. Untuk apa? Ya, karena mereka juga sama baiknya sholat, ngendirian sholat. Ya. Maka kalau misalnya ya satu saat di situ, satu saat di satu saat di Bait Nida, ya dibagi untuk bina lingkungan. Kalau sama sekali kita dosa, berarti mengharamkan kita sholat di situ kan? Nah itu nggak benar, nggak baik. Ya, maka ada waktu-waktu yang kita juga sholat di tempat mereka, di dekat rumah. Nanti kalau kita meninggal dunia nih disolati ninggon sing ngadu apa sing cepak. Ini juga kita
pikirkan ya. Jadi jangan antipati. Masjid samping itu ya tujuannya apik. Ya. Meskipun ada yang enggak kita suka, tapi mesti ada ibadah yang sama yang kita lakukan. Misalnya sholat zuhurnya di situ karena nek zuhur kan imamnya ora cetha macane ya toh. Sir soalnya ya. Ya kita sholatnya di situ. Ya. Jadi intinya jangan antipati dengan masjid, musola samping kanan, samping kiri kita. Boleh kita sholatnya, ngajinya di An-Nur yang jauh gitu, boleh. Tapi sekali lagi jangan antipati dengan masjid, musola yang ada di sekitarnya. Ini ana gotong royong, yo melu. Ini ana gerakan infak ikut. Ya. Nah, ini karena tadi bina lingkungan. Gitu nggih. Jadi jangan antipati ya dengan tetangga atau sekitar kita. Gitu Bapak Ibu sekalian, cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, nasallallahu fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz yang pagi hari ini memberikan pencerahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, alhamdulillah kota infak pada ini terkumpul 370.000 juta. Mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik untuk kita. Amin. Takrib dengan doa Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.